Luar biasa seru dan menegangkan hasil pertandingan perdana Timnas Indonesia U22 lawan Filipina di SEA Games 2025. Kemenangan dramatis. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan ini yang sudah ditunggu publik. Kira-kira apa ya dan benarkah? Alhamdulillah, kabar gembira. Tom Hai buat pengakuan jujur soal pelatih baru Timnas Indonesia Senior bisa langsung mendadak gemparkan Asia. Yuk simak video ini sampai selesai. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, laga perdana Timnas Indonesia U22 dalam ajang SEA Games 2025 berakhir manis dengan kemenangan atas Filipina U22. Pertandingan yang digelar malam ini di 700 Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand, menandai awal yang gemilang bagi pasukan Garuda Muda yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri. Meski tampil dengan sejumlah nama baru, Indonesia U22 menunjukkan permainan solid dan determinasi tinggi untuk meraih 3 poin penuh. Setelah pertandingan yang mendebarkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pernyataan yang penuh haru dan rasa syukur atas keberhasilan tim. Dalam wawancara pasca pertandingan, Erick menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemain, pelatih, dan seluruh tim yang telah bekerja keras demi hasil yang menggembirakan ini. Alhamdulillah, saya merasa sangat bangga dan bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia U22 malam ini. Kami mengucapkan selamat kepada pelatih Indra Syafri dan para pemain yang telah memberikan yang terbaik untuk negara. Ini adalah awal yang sangat baik untuk perjalanan kita di SEA Games 2025, ujar Erick Thohir dengan rendah hati. Dalam laga yang berlangsung dengan tempo tinggi, Indonesia U22 tampil dominan sejak menit pertama. Meski Filipina mencoba untuk memberikan perlawanan, permainan disiplin dan serangan cepat dari anak asuh Indra Syafri membuat tim Garuda Muda mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Gol pertama Indonesia tercipta berkat kerja keras Ivar Jenner yang tampil impresif di lini tengah dengan assist dari Rafael Struijk. Gol kedua datang melalui tendangan keras Mauro Zylstra yang tidak mampu dijangkau kiper Filipina. Beberapa pemain juga mendapatkan pujian atas penampilan mereka. Kadek Arel di lini belakang tampil solid menggagalkan sejumlah peluang Filipina. Doni Tripamungkas yang beroperasi di sayap kiri, serta Rahmat Arjuna yang memperlihatkan visi permainan luar biasa menjadi andalan untuk membangun serangan dari lini tengah. Namun, di balik kemenangan ini, Erick Thohir menekankan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras tim secara keseluruhan, bukan hanya pencapaian individu semata. Erick yang selalu rendah hati meskipun berada di puncak jabatan tertinggi PSSI menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kolaborasi semua pihak, dari pemain hingga pelatih serta dukungan seluruh masyarakat. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan hanya kemenangan bagi pemain yang ada di lapangan, tapi juga bagi seluruh pihak yang mendukung mereka, mulai dari pelatih Indra Syafri yang telah menyiapkan strategi matang, hingga para staf yang bekerja keras di belakang layar. Ini adalah kemenangan bersama, namun kita harus tetap rendah hati. Kami tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi di ajang ini. Kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, ujar Erick. Menurutnya, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa sistem yang telah dibangun PSSI di bawah kepemimpinannya mulai menunjukkan hasil yang positif.
Sebagai Ketua Umum PSSI, Erik juga mengingatkan bahwa pencapaian seperti ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat membawa Indonesia menuju kejayaan di sepak bola internasional. Semua ini tidak terlepas dari kerja keras PSSI dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung setiap perkembangan yang ada, dari pembinaan usia dini hingga level profesional. Kami juga berharap ini menjadi motivasi bagi generasi muda yang ingin berkarir di dunia sepak bola. Ini adalah bukti bahwa dengan dedikasi, disiplin, dan kerja keras, segalanya mungkin tercapai. Erick Thohir juga memberikan apresiasi khusus kepada pelatih Indra Syafri yang dinilai telah bekerja dengan sangat baik dalam mempersiapkan tim U22. Indra yang sudah berpengalaman dalam melatih timnas Indonesia di berbagai level kembali dipercaya untuk memimpin tim U22 di SEA Games kali ini. Pelatih Indra Syafri adalah sosok yang sangat berpengalaman. Dia tahu bagaimana mengelola tim dengan baik, dan lebih dari itu, dia bisa memotivasi pemain untuk bermain dengan semangat dan tekad yang tinggi. Saya yakin tim ini di bawah tangan dinginnya akan terus berkembang. Apa yang kita lihat malam ini hanya permulaan, dan kami sangat percaya tim ini akan terus menunjukkan permainan terbaik, kata Erik. Semua pemain menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Terlepas dari usia mereka yang masih muda, mereka mampu bermain dengan kedewasaan yang luar biasa. Mereka bermain untuk negara ini, dan saya sangat bangga dengan penampilan mereka, ujar Erik. Kemenangan atas Filipina U22 ini memberi sinyal positif untuk masa depan timnas Indonesia di SEA Games 2025. Dengan komposisi pemain yang masih muda dan segar, timnas Indonesia U22 seolah membuka babak baru di kompetisi sepak bola Asia Tenggara. Kemenangan ini semakin membuktikan bahwa regenerasi yang dilakukan oleh PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir menunjukkan hasil yang nyata. Namun, Erik mengingatkan untuk tetap menjaga semangat juang yang tinggi dan terus fokus pada tujuan utama, yakni meraih medali emas di ajang tersebut. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung timnas, karena dukungan itu sangat berarti bagi perjuangan tim di lapangan. Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia ikut merasakan kebanggaan ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi tim kami. Kita harus tetap bersatu, menjaga semangat, dan mendoakan agar perjalanan kami di SEA Games kali ini bisa berjalan lancar. Terima kasih atas doa dan dukungannya, pungkas Erik. Kemenangan ini memberi Indonesia momentum yang sangat baik dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup yang sama. Meskipun tim Indonesia U22 masih memiliki tantangan besar, terutama menghadapi tim-tim kuat lainnya, kemenangan ini menunjukkan bahwa Garuda Muda sudah siap untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Pelatih Indra Syafri dan para pemain kini berfokus untuk mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya. Dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras, dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Timnas Indonesia U22 bertekad untuk meraih hasil terbaik di SEA Games 2025. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas U22 Indonesia akan menjalani laga perdana di cabang sepak bola SEA Games 2025. Skuad asuhan Indra Syafri akan menantang Filipina malam nanti di Stadion Chiang Mai, Thailand. Pertandingan ini akan menjadi kunci untuk perjalanan Timnas U22 di SEA Games 2025. Kemenangan wajib diraih Garuda Muda demi bisa lolos ke babak berikutnya. Dari seluruh pemain yang dibawa Indra Syafri, belum ada laporan cedera atau pemain yang akan absen. Seluruh pemain dari Super League bersama beberapa pemain diaspora dipastikan siap bertarung melawan Filipina. Walaupun diunggulkan, Garuda Muda tidak boleh menganggap remeh Filipina. Di laga perdana, Filipina berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor meyakinkan 2-0. Gol Filipina disumbang Alex James Moniz pada menit 19. Dan gol bunuh diri Lat Wai Fon pada menit ke-50.
Hasil tersebut membuat laga Filipina dan Indonesia akan menjadi penentu untuk perebutan juara grup C. Secara head-to-head, Timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Filipina di pertemuan terakhir di ajang Piala AFF U23 tahun 2025. Ketika itu Garuda Muda mampu mengalahkan The Young Artskal dengan skor tipis 1-0. Gol bunuh diri James Rospilo membuat Indonesia U22 mampu mengalahkan Filipina. Indonesia wajib meraih kemenangan di laga ini untuk membuka peluang lolos dari grup C sebagai posisi pertama. Karena jika hasil imbang atau kalah, posisi Indonesia akan semakin tertekan. Peraturan di SEA Games 2025 hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal. Di Stadion IP Chonburi, Timnas Putri Indonesia sukses meraih kemenangan penting atas Singapura dengan skor 3-1. Gol cepat dari Singapura lewat tendangan Farhana Ruhaizat di menit ke-22 sempat membuat publik terkejut. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Tertinggal satu angka dengan mengenakan seragam putih-putih dan hiasan hijau, Indonesia langsung memberikan tekanan, seolah tidak ingin memberi angin segar pada lawan. Di menit ke-31, Indonesia menyamakan kedudukan lewat aksi apik Isa memanfaatkan kesalahan pertahanan Singapura. Memasuki babak kedua, pergantian pemain Timnas Putri Indonesia membawa dampak besar. Claudia Schoenman, pemain muda yang masih berusia 16 tahun, melepas tembakan brilian di kotak penalti, membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 pada menit 62. Dan di masa injury time, Aulia Almabruroh menutup laga dengan gol 3, memastikan kemenangan Garuda Pertiwi menjadi 3-1. Dengan hasil ini, Timnas Putri Indonesia dipastikan melangkah ke babak semifinal SEA Games 2025, sebuah kebangkitan setelah kekalahan telak di laga sebelumnya. Posisi Garuda Pertiwi sebagai runner-up juga tidak akan tergeser. Bintang muda Timnas Indonesia Rafael Strike yang kini berseragam Dewa United baru saja mengunggah video pertamanya di kanal YouTube. Strike pernah menjadi bintang muda andalan Timnas Indonesia di lini serang saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, perlahan dirinya mulai tersisihkan dengan adanya pelatih dan pemain diaspora baru. Kini, pemain 22 tahun tengah menapaki kembali karirnya bersama Dewa United di Liga 1 Indonesia. Di tengah kesibukannya sebagai pemain sepak bola, nyatanya Strike tak lupa dengan kehidupan di luar lapangan. Striker berdarah Belanda ini memberikan sebuah kenangan kepada sebuah komunitas sepak bola di pinggir kota. Strike dan rekan bahkan memberikan sejumlah sepatu dan kaos kaki khusus untuk bermain sepak bola, karena ia sadar bahwa bakat sepak bola Indonesia bisa lahir di mana saja. Tak hanya sepatu dan kaos kaki, striker yang pernah membela ADO Den Haag memberikan jersey tim nasional atas nama dirinya lengkap. Tentunya ini akan menjadi salah satu kenangan yang tak akan terlupakan bagi anak-anak komunitas tersebut. Belum selesai sampai di situ, di tengah guyuran hujan, Strike juga ikut bermain langsung dengan komunitas sepak bola, tanpa mempedulikan malam yang kian larut. Strike membuat suasana malam semakin membara. Kegiatan ini semakin menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia. Strike berharap akan lahir penerus dirinya yang mampu membawa sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi. Inilah suasana duka di kediaman rumah ayahanda pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Sutrisno yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ayahanda Pratama Arhan meninggal pada Minggu sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Blora. Meninggalnya ayah Pratama Arhan sendiri meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para kerabat yang mengenalnya. Terlihat sejumlah karangan bunga mulai berdatangan hingga Minggu malam. Di mata para tetangga, Sutrisno dikenal baik sesama warga.
Salah satu warga tetangga Supriyati mengatakan sebelum meninggal, almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Blora selama 3 hari. Arhan yang saat ini berkarir di Thailand belum terlihat saat prosesi pemakaman ayahnya. Kalau sakitnya sih sudah lama Pak, tapi kan sementara kan belum tahu pasti ya, karena dia juga kena jantung, bawa ke rumah sakit umum itu 3 hari, terus sudah ada kabar kabar meninggal, terus dibawa pulang. Jenazah almarhum Sutrisno telah dimakamkan di pemakaman desa setempat pada Minggu sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Indonesia Sport Summit 2025 hadir sebagai forum kolaborasi strategis yang menghubungkan kebijakan, inovasi, pelaku industri olahraga, dan talenta olahraga dalam satu ekosistem. Dalam gelaran hari kedua ini berbagai agenda utama disajikan, seperti panel diskusi, sesi kebijakan publik, benchmarking dengan liga profesional, dan job fair olahraga berskala nasional. Dalam sesi panel, perwakilan dari berbagai lembaga olahraga internasional dan nasional, termasuk FIFA, I-League, IBL, Flypower, Beyond, Garena, dan PT GSI yang akan membahas cara agar industri olahraga Indonesia dapat berkembang lebih pesat. Pada ISS 2025, PSSI membuka booth khusus PSSI Awards, yang dimana pengunjung bisa langsung memberikan suara melalui voting offline untuk menentukan nominator terbaik di berbagai kategori. Momen ini menjadi kesempatan perdana masyarakat terlibat langsung dalam proses penilaian ajang penghargaan sepak bola nasional. Salah satu gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan apresiasi atas adanya ajang ini. Dengan adanya penghargaan ini memberikan apresiasi dan pengakuan kepada para pemain. I think it's a really good thing. It gives appreciation and recognition to the players. So I think it's really nice for the players who put in everything the whole year. So it's nice to feel the appreciation, and I think also from PSSC, it shows the involvement and that they care about the players a lot. So I think in both ways it's really good that we have the award. Selain itu, salah satu pengunjung atlet PPOP angkat besi, Rasya Destian, mengaku senang dengan adanya ajang seperti ini. Jadi ada event ini tuh benar-benar keren, terus juga ada booth-booth yang aku baru tahu, terus juga aku bisa dapat ini hadiah dari booth-booth yang ada di sini ya. Dengan adanya Indonesia Sport Summit 2025 menjadi ruang yang strategis untuk merajut kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan industri olahraga di Indonesia. Memasuki babak pertama, pasukan Banteng Bali menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola lebih banyak berada di kubu tuan rumah dengan beberapa peluang tercipta dari sisi sayap. Meski demikian, rapatnya lini belakang Banteng Jawa Tengah membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Di paruh kedua pertandingan, dominasi Banteng Bali tidak surut. Serangan demi serangan kembali dilancarkan untuk menembus kokohnya pertahanan tim tamu. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil saat kapten tim asal Bali, Imade Anantawijaya, dijatuhkan di kotak penalti dan menghasilkan hadiah titik putih. Anantawijaya yang maju sebagai eksekutor berhasil menuntaskan peluang tersebut menjadi gol tunggal pertandingan. Gol ini memastikan Banteng Bali mengamankan kemenangan tipis 1-0 di laga perdana Soekarno Cup 2025. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk melangkah ke pertandingan berikutnya sekaligus membuka persaingan ketat di turnamen Soekarno Cup edisi tahun ini. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.